Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 254. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, apa sebabnya, bagaimana cara bacanya, dan di akhir kita akan baca secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini hukumnya mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda. Nah, mana mad tabi'inya? Fathah tegak atau fathah berdiri pada huruf ya. Kemudian mana hamzahnya? Yang a pada kata ayyuha. Jadi walaupun sepertinya disatukan ya, ternyata di sini ada dua kalimat disatukan hanya dalam bentuk penulisan, tapi secara makna sudah terpisah. Ya-nya sendiri sudah ada makna yaitu hai. Ayyuha jadi a-nya sudah masuk ke kalimat kedua sebetulnya. Lebih lengkapnya ini adalah mad jaiz munfasil hukmi ya. Maka cara membacanya, ya-nya ini dipanjangkan, boleh 4, boleh juga 5 harokat. Ya ayyuha, ay. Ada ya tasydid, tapi sebelumnya bukan nun sukun, bukan juga tanwin, maka kita tidak perlu menahannya. Jadi cukup agak dibentak gitu ya, ditekan pada makhraj huruf ya. Namanya nabar. Ya ayyuha. Kalau kita berhenti di ha, ini hukumnya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Kalau berhenti bacanya panjang 2 harokat. Nah, tapi dibaca panjang 2 harokatnya itu hanya ketika berhenti saja. Dan ini kemungkinan tidak berhenti ya, karena baru juga 2 kata ya. Nah, kalau tidak berhenti, alifnya ini terlepas, haknya pendek. Ya ayyuhalla, langsung tekan ke lam. Alif ini juga dilewat aja, ini hamzah wasol kalau di tengah tidak dibaca. Ini namanya takhallus bil hadfi ya. Jadi kalau wasol pendek karena ada 2 huruf sukun bertemu, yaitu huruf sukun pertama alif, huruf sukun kedua lam sukun. Jadi lam tasydid ini mengandung lam sukun juga ya, lam sukun dan lam fathah. Sehingga huruf sukun yang pertama yang alif lepas kalau wasol. Ya ayyuhalladzi. Di sini ada hukum mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Maka cara membacanya, huruf dzal ini yang baris kasrah dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Alladzina di sini ada mad badal ya. Karena ada alif yang berbaris fathah berdiri, atau ini kalau diurai adalah hamzah berbaris fathah ketemu dengan alif. Maka bacanya panjang 2 harokat. Amanu. Ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah pada kata amanu, hamzahnya yang a pada kata anfiqu. Maka nun yang baris dhammah ini dipanjangkan, boleh 4, boleh juga 5 harokat. Amanu ada ikhfa awsat karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa. Maka cara membunyikannya, nun sukun ini dibunyikan samar-samar menuju huruf fa. Jadi bukan anfi tapi au, sambil ada dengungannya. Anfiqu. Qu di sini ada mad tabi'i
karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Maka cara membunyikannya, qaf yang baris dhammah dipanjangkan sepanjang 2 harokat saja. Anfiqu mimma, mim ada gunnah musyaddadah karena ada mim yang bertasydid. Cara membunyikannya, mimnya ini didengungkan dulu, ditahan kurang lebih 2 harokat dengungannya. Mimma, ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Cara membunyikannya, huruf mim yang baris fathah dipanjangkan 2 harokat. Mimma razaqna. Ro-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ro berbaris dan barisnya itu fathah di atas. Maka bacanya ditebalkan dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Ra. Razaq. Ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membacanya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil ya, dan tetap mengalir. Razaqana. Na mad tabi'i karena ada nun yang barisnya fathah berdiri. Maka cara membunyikannya dipanjangkan nunnya sepanjang 2 harokat. Razaqnakum. Ada idgham mimi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim. Maka cara membunyikannya, mim yang sukun ini dileburkan ke mim kedua. Jadi kita langsung fokus lihat mim kedua sambil jangan lupa tahan dulu dengungannya. Masuk sambil dengung. Razaqnakum min ada ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf qaf. Cara membunyikannya, nun sukun ini dibunyikan samar-samar mau bilang qaf sambil berdengung. Dan ini dengungannya lebih besar. Jadi paling ang, ikhfa yang paling ang ya ini, yang ketemu sama qaf atau kaf. Min qabli. Ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membunyikannya dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan mengalir ya. Min qabli ay ada idgham bi gunnah karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya. Maka cara membunyikan nun sukunnya ini adalah dimasukkan atau dileburkan ke huruf ya sambil ada dengungannya. Jadi ini bukan an tapi ai sambil tahan. Ayya. Ini hamzah sukun bunyinya ketahan, punya sifat namanya syiddah. Ayya tiya yau. Ada huruf lin karena ada waw sukun sebelumnya fathah. Cara membunyikannya adalah cukup dengan dilembutkan kalau tidak berhenti. Jadi ayya tiya yaumun, terus berikutnya hurufnya apa? Kalau tidak berhenti, yau-nya hanya dilunakkan. Nah, berbeda halnya ketika kita berhenti di yaum. Maka hukumnya jadi mad lin. Kenapa? Karena huruf linnya ketemu sama huruf yang disukunkan. Huruf linnya tadi waw sukun sebelumnya fathah, huruf yang disukunkannya mim. Maka bacanya jadi boleh lebih dari 2. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Ayya tiya yaum. Oke, kita lanjut. Ayya tiya yaumulla. Ada idgham bila gunnah karena ada tanwin dhammah bertemu huruf lam. Maka cara membunyikannya, tanwin dhammah ini bunyi an-nya enggak kedengeran lagi. Langsung fokus ke lam. Yaumulla tanpa kita tahan. Jadi bukan yaumul, enggak usah ya. Jadi cukup ditekan yaumulla. Masukkan ke lam langsung tanpa berdengung. Idgham bila gunnah. Yaumulla. La mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah.
Cara membunyikannya, huruf lam dipanjangkan 2 harokat. La bay, bay. Ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Cara membunyikannya cukup dilembutkan atau dilunakan. La bay'un. Ada ikhfa awsat karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf fa. Maka cara membunyikannya, tanwin dhammah ini dibunyikan samar-samar mau bilang fa ya, sambil dengung. Bay'un fi mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh. Cara membunyikannya dipanjangkan fi-nya ini 2 harokat. Fihi wala. La mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Cara membunyikannya dipanjangkan 2 harokat. Wala khullatu. Ada idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf waw. Cara membunyikannya, tanwin dhammah ini dileburkan ke huruf waw. Jadi dimasukkan langsung, fokus ke waw sambil ada dengungannya. Tahan dulu. Wala khullatu. Masuk dan dengung. Wala khullatu wala. La mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Cara membunyikannya, huruf lam ini dipanjangkan 2 harokat. Wala syafa. Fa juga mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Cara membunyikannya, huruf fa yang baris fathah dipanjangkan 2 harokat. Syafa'ah. Kalau ada tak marbutoh, harokatnya apapun ya, fathah, kasroh, dhammah, tanwin kasroh, tanwin dhammah, tanwin fathah, jadi hak sukun ya. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wal, ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu kaf. Maka cara membunyikannya, lam ini dibunyikan secara jelas. Wal ka. Ka mad tabi'i karena ada huruf kaf yang barisnya fathah tegak. Maka cara membunyikannya, kaf dipanjangkan 2 harokat. Wal kafiru. Ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dan barisnya dhammah. Maka bacanya tebal, pangkal lidah kita dinaikkan. Wal kafiru. Ru mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara membunyikannya, huruf ra yang baris dhammah dipanjangkan 2 harokat. Wal kafiruna humullah. Ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang ketemu sama huruf syamsiyah yaitu dha. Cara membunyikannya, alif lam ini tidak perlu dibaca, dari mim langsung masukkan ke dha. Humullah. Kemudian dha hukumnya mad tabi'i karena ada huruf dha yang barisnya fathah berdiri. Cara membunyikannya dipanjangkan 2 harokat. Humul zalimun. Mun mad arid li sukun karena ada mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Maka huruf mim yang baris dhammah ini dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh juga 6 harokat, tapi harus sama atau konsisten dalam sekali membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma
رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada yang kurang atau keliru, silakan langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.